adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini Kakak Rina akan bersama-sama dengan adik-adik mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu kita secara online. Kita bersyukur atas kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kita alami, boleh berlangsung dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu yang telah kita lalui. Oleh karena itu, mari dengan sukacita kita beribadah kepadanya. Mari adik-adik bangkit berdiri dan kita awali ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Bapa kami yang sungguh baik, padamu pada hari yang kudus ini kami datang mengucap syukur atas kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya, kiranya jadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan memberkati kami. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Iger. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita dengan pujian Alkitab Buku Terindah. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh teman kita, Sayen. Ya, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami dapat mengerti dan memahami, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, pembacaan firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini, kita buka Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 16
ayat yang ke-4b hingga ayatnya yang ke-15. Dan pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh teman kita atau adik kita, Monik. Ya, silahkan. Selamat pagi. Di sini saya akan membacakan Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa di dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang didengarnya daripadaku. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada adik Sayen dan Monik yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik yang kekasih, dari pembacaan kita Injil Yohanes ini diberikan satu tema, yaitu karya Roh Kudus. Nah, karya Roh Kudus itu seperti apa? Sebentar kita pelajari bersama-sama ya. Ya, sebelum kita masuk dalam perenungan, kakak mau tanya dulu kepada adik-adik yang ada di rumah. Apa janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke sorga? Ada yang masih ingat apa janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu? Pasti adik-adik di rumah ada yang menjawab ya. Iya, Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga, Ia menjanjikan kepada murid-muridnya apa? Ya, Roh Kudus. Dia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebagai penghibur, sebagai penguat untuk murid-muridnya. Karena pada saat itu, waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, murid-muridnya merasa sedih. Murid-muridnya merasa bahwa Ia tidak mempunyai pemimpin lagi. Karena itu mereka semua bersedih pada waktu mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Karena itu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebagai penguat dan penghibur kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik yang kekasih, apa itu Roh Kudus? Iya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Roh yang datang menguatkan, yang datang menghibur kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, adik-adik yang kekasih, sebelum kakak lanjut lagi, kakak mau perlihatkan gambar ini. Iya, pada gambar tampak seorang anak yang lagi menolong
temannya yang jatuh. Dia membantu temannya yang lagi jatuh. Nah, kemudian kita lihat lagi gambar berikut. Ya. Pada gambar tampak seorang anak yang lagi memberi makanan kepada temannya atau memberi makan kepada temannya. Ya, kita lihat lagi gambar yang lain. Ya, tampak seorang kakak ya yang membuat adiknya menangis. Balon-balonnya atau mainannya itu diambil. Nah, itu yang membuat adiknya menangis. Ya, kita lihat gambar yang lain. Kita lihat ada dua anak-anak yang satu lagi memukul temannya. Nah, adik-adik yang kekasih, kira-kira apa yang adik-adik lakukan, ya? Atau apa pendapat adik-adik jika adik-adik melihat kejadian seperti pada gambar tadi, ya? Di mana pada gambar itu ada tampak seorang anak yang lagi menolong orang yang jatuh, tampak seorang anak yang lagi memberi makan kepada temannya atau memberi bantuan kepada temannya, dan pada gambar ada seorang kakak yang membuat adiknya menangis, ya, mainannya diambil, balon-balonnya itu diambil sampai membuat adiknya menangis. Dan pada gambar juga tadi kita lihat ada dua orang yang berkelahi atau ada seorang anak yang memukul temannya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat adik-adik kalau adik-adik melihat kejadian itu? Apakah kalau adik-adik melihat orang yang jatuh di jalan, apakah adik-adik membiarkan atau adik-adik segera menolong? Atau kalau adik-adik melihat orang yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan makanan, adik-adik biar deh, kita juga tidak punya makanan, kita juga tidak cukup. Ataukah adik-adik juga seperti pada gambar tadi, ya, yang sering mengganggu adik-adiknya di rumah, membuat adik-adiknya menangis, membuat hati adik-adiknya itu bersedih? Ataukah adik-adik juga sama seperti pada gambar tadi yang sering berkelahi, sering memukul teman-temannya? Nah, adik-adik yang kekasih, pada gambar tadi yang kita sudah lihat bersama-sama, tampak ada anak-anak yang sedang atau melakukan kejahatan, dan ada juga anak-anak yang melakukan hal yang baik. Nah, kira-kira adik-adik, apa penyebab dari itu semua? Kenapa ada orang yang melakukan hal yang jahat atau ada orang yang melakukan hal yang baik? Nah, kira-kira apa penyebabnya dari semua itu? Ya, adik-adik, pada dasarnya pada diri manusia itu, manusia mudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam hati manusia ada dua hal yang saling tarik menarik, ya. Dalam kata hati kita atau di kata hati kita itu ada selalu yang membisikkan kepada kita untuk melakukan hal yang jahat, atau selalu membisikkan kepada kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, disinilah kenapa Tuhan itu memberikan kepada murid-muridnya atau memberikan kepada kita Roh Kudus atau Rohnya itu sendiri. Tentunya agar Ia selalu dapat membimbing kita, agar Ia selalu dapat menuntun kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik.
Dalam pembacaan kita tadi, dalam Injil Yohanes pasal 16, khususnya pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15, di situ ada 3 hal pekerjaan Roh Kudus dalam pembacaan kita, yaitu Roh Kudus itu menginsapkan dunia. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11 pembacaan kita. Kemudian Roh Kudus itu mengajarkan tentang kebenaran, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13 pembacaan kita. Kemudian ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15, Roh Kudus itu memuliakan nama Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam pembacaan kita tadi. Nah, adik-adik, dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menginsapkan dunia dari dosa-dosa, sehingga manusia di dunia ini dapat bertobat dan melakukan hal-hal yang baik. Karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bersedia untuk memberi diri kita untuk dapat dibentuk oleh Roh Kudus dan dituntun pada jalan kebenaran atau jalan yang baik. Kakak yakin semua adik-adik yang ada di rumah akan terus menjadi anak-anak yang lebih senang memilih perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Adik-adik akan terus bersedia untuk menolong orang lain dan bersedia untuk berbagi. Karena itu, adik-adik yang kekasih, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka Roh Kudus akan menyadarkan kita, sehingga kita akan segera menyesal dan mengakui perbuatan dosa itu dan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, inilah yang disebut sebagai karya Roh Kudus yang menjadi tema dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Roh yang akan membuat adik-adik, bahkan kita semua, untuk terus diperbaharui di dalam Tuhan. Roh yang membuat kita untuk melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang harus kita ikuti. Bukan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi kita mengikuti apa yang baik yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ya, kiranya perenungan kita pada pagi hari ini, adik-adik dapat mengingat itu, bahwa melakukan hal yang jahat itu merupakan hal yang tidak baik. Jadi kita jangan ikut-ikutan seperti orang-orang di luar sana. Karena kakak yakin adik-adik di rumah adalah anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang mau dibentuk oleh Roh Kudus untuk menjadi anak-anak yang baik. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah firman-Nya. Amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita pada hari Minggu ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11b. Kakak ulang sekali lagi. 1 Korintus pasal 6 ayat 11b. Bunyinya, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Silakan dihafal dan langsung kirim di grup sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik.
kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan kita iringi persembahan kita dengan pujian dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan sudah boleh menyertai kami, Tuhan sudah boleh membimbing kami, khususnya di dalam kami beribadah pada saat ini. Dalam ibadah kami Tuhan, kami sudah diperdengarkan oleh firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama tadi, itu dapat tertanam di dalam hati kami dapat berlakukan dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus-Mu yang akan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Bapa yang baik, kami berdoa untuk anak-anak-Mu kelas besar dan kelas remaja yang boleh beribadah. Meskipun ibadah sampai saat ini kami masih laksanakan dari rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Tuhan masih menjaga melawati kami anak-anak-Mu. Dan tentunya selalu ada sukacita di dalam hati anak-anak-Mu. Bapa, kami menyerahkan akan kehidupan anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka, bahkan di dalam cita-cita mereka. Biarlah Tuhan apa yang menjadi harapan mereka, cita-cita mereka itu dapat mereka wujudkan atau itu dapat terwujud karena campur tangan Tuhan. Tuhan, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh adik-adik kami. Biarlah semuanya dapat tercukupi, mereka semua dapat bersekolah dengan baik, dapat belajar dengan baik. Engkau buka akal pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi. Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Bahkan sebentar lagi Tuhan, adik-adik kami akan masuk dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dimanapun mereka menempuh pendidikan. Biarlah mereka senantiasa dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati. Bapa yang baik, kami berdoa buat orang tua kami,
Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan sehingga dari dalamnya ada berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka, sembuhkan mereka dari sakitnya. Biarlah Engkau menjadi dokter yang tidak kentara. Engkau menjadi tabib di atas segala tabib yang datang menyembuhkan akan adik-adik kami, sehingga mereka semua boleh sembuh karena jamahan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa mau bersyukur bersama adik-adik kami yang mungkin dalam seminggu ini ada yang berulang tahun. Mari Tuhan, Engkau melengkapi sukacita mereka. Biarlah dengan pertambahan usia yang mereka alami, ia boleh senantiasa tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dibanggakan. Tuhan, Engkau berkati kehidupan adik-adik kami dalam sepanjang minggu yang akan mereka lewati. Biarlah mereka senantiasa hidup dalam tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh, baik yang mengambil bagian maupun yang belum mengambil bagian dalam pelayanan di minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Biarlah kami dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Kami dapat saling menopang, kami dapat saling berbagi. Tuhan, berkatilah kakak-kakak pengasuh dalam pergumulan mereka, dalam sukacita mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, lewat ibadah pada saat ini kami juga anak-anak-Mu sudah boleh memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah boleh kami berikan ini. Biarlah itu dapat kami pakai untuk penata layanan di gerejamu, khususnya di jemaat Pouk Laheroi. Berkati apa yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, biarlah dapat kami pakai untuk kelangsungan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk setelah ibadah ini kami akan masuk dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan akan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami dalam hari-hari kami. Khususnya dalam seminggu ke depan, biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa menopang kami, menjaga kami, memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan syukur, kami menyerahkan doa syafaat kami ini. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah boleh mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik mari bangkit berdiri.
dan kita muliakan Tuhan dengan pujian dari NKB 210, Ku utus Kau. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berakhir dan Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Mari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dah.